Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 5. 2 tahun kemudian, Zira dan keluarga lambat laun telah membiasakan diri dengan kepergian Ziko dan Tuan Besar. Mereka telah mengikhlaskan semuanya. Walaupun seperti itu, tapi di dalam hatinya yang paling dalam, nama Ziko tetap bersemayam di sana. Di pulau terpencil, ada seseorang yang sedang bertahan untuk hidup, yaitu Ziko. Dia hanya memakan dedaunan dan ikan yang didapatnya. Tapi belakangan ini kesehatannya menurun. Dia tidak bisa mencari ikan lagi. Karena udara yang dingin dan tidur di tempat terbuka membuatnya mudah terkena penyakit. Batuk yang tak kunjung sembuh membuat badannya semakin kurus kering. Tidak banyak yang bisa dilakukannya selain berdoa agar tetap hidup. Di saat dia sekarat, ada sebuah kapal merapat ke pulau itu, di mana seorang pria asing dan beberapa orang sedang mensurvei tempat itu untuk dijadikan sebuah resort. Ziko mendengar ada suara mesin kapal. Dia berusaha untuk bangkit, tapi kakinya terlalu lemas dan tidak kuat untuk berjalan. Ziko merangkak agar orang-orang itu mendengar dan mengetahui keberadaannya. Ziko berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Kenapa dengan suaraku? Ziko bingung, tiba-tiba suaranya hilang. Tapi dia tidak putus asa, terus merangkak mendekati orang-orang itu. Tapi ketika sampai dekat pantai, orang-orang itu telah naik ke kapal. Ziko berusaha teriak, tapi tidak bisa. Dia melambaikan tangannya dan mencoba untuk berdiri, agar orang-orang itu melihatnya. Tapi sayang, kapal telah berlalu. Ziko menangis, hanya itu yang bisa dilakukannya. Tapi tiba-tiba terdengar suara kapal yang kembali merapat. Dengan susah payah Ziko bangkit untuk berdiri. Dia melambaikan tangannya. Apa ada manusia di sana? Ujar kru kapal dengan teropongnya. Nahkoda kapal melihat dengan teropong. Dan yang dikatakan krunya benar. Kapal segera merapat. Sebenarnya awak kapal dan penumpang kapal ingin mengambil barang mereka yang tertinggal. Tapi begitu mereka berbalik, ternyata ada manusia yang hidup di pulau itu. Ziko dibantu awak kapal untuk naik. Di sana dia diberikan teh hangat dan selimut. Ziko menangis terseduh-seduh. Setelah sekian lama akhirnya dia bisa bertemu dengan anak dan istrinya. Siapa nama kamu? Tanya nahkoda kapal sembari memberikan roti untuknya. Dengan lahap Ziko menghabiskan roti itu. Ziko tidak bisa menjawab pertanyaan pria itu, karena suaranya telah hilang. Penyebabnya karena Ziko terus berteriak dan kurangnya air putih membuatnya kehilangan pita suara. Ziko hanya menggerakkan mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pak, sepertinya pria ini sudah lama terdampar di pulau itu, ujar kru kapal. Bisa jadi, tapi kita tidak ada identitasnya. Bahkan dia tidak bisa bicara, sahut nahkoda kapal. Apa mungkin dia orang gila? Tanya kru kapal. Nahkoda kapal melihat ke arah Ziko dan memperhatikan pria itu. Sepertinya dia waras. Terbukti dia tahu ada kapal mendekat. Penampilan Ziko memang sangat berbeda. Rambut gondrong dan warna kulitnya menghitam karena seringnya berada bahkan berjemur di bawah matahari untuk mencari ikan. Bibirnya pecah-pecah, kuku tangan dan kaki yang sudah memanjang membuatnya mirip orang gila. Setelah kapal merapat di pelabuhan, Ziko dibawa ke kantor polisi dan di sana dia dimintai keterangan siapa dirinya. Pak, pria ini bisu, ujar nahkoda kapal. Bagaimana kita bisa tahu kalau dia saja tidak bisa bicara, sahut Pak polisi. Akhirnya Ziko dibawa ke rumah sakit terdekat. Ziko terkena penyakit paru-paru basah dan sudah parah, dan di sana dia dirawat. Keluarga rahasia sedang menyambut hari baik, di mana Zelin akan menikah dengan Koko. Pernikahan itu dipercepat karena permintaan dari Nyonya Amel. Berharap dengan hadirnya Koko akan dapat menjaga keluarganya. Seminggu lagi acara pernikahan itu terjadi, tapi kesibukan di mansion mulai terlihat. Undangan telah disebar ke rekan dan kerabat. Inah berlari ke sana kemari, mengejar kelakuan Zen dan Zahir. Kenapa, Bi? Tanya Zira melihat anaknya yang sedang berlari di dalam rumah. Zen dan Zahir gak mau makan, sahut Bi Inah ngos-ngosan. Triple Z telah berumur 3 tahun, dan Zira tidak membutuhkan pengasuh lagi. Hanya Bi Inah dan pembantu lainnya yang mengasuh anaknya. Zaira mana? Tanya Zira ke Bi Inah. Lagi makan di taman, sahut wanita parubaya itu. Zira mencari 2 jagoannya dan menemukan 2 jagoannya ada di ruang kerja bersama omanya. Hai, sapa Zira ke anaknya. Kedua jagoan itu bersembunyi di balik badan omanya. Makan yuk.
ajak Zira dengan mensejajarkan tinggi badannya dengan anaknya. "Gak mau," sahut si sulung Zain. "Kenapa gak mau?" tanya Zira lagi. "Gak enak," sahut Zahir. Nyonya Amel hanya tersenyum mendengar celoteh cucunya. "Apanya yang gak enak?" tanya Zira lagi. "Sayurnya," sahut kedua jagoannya. "Oh begitu, tapi sayur bagus loh. Kalau makan sayur kalian bisa kuat," sahut Zira. "Apa makan sayur kami bisa menggendong Oma?" tanya Zain. Nyonya Amel dan Zira langsung tertawa mendengar pertanyaan anak yang tidak berdosa. "Bisa dong, bukan hanya gendong Oma, gendong Mama juga bisa," sahut Zira merayu anaknya agar mau makan. "Ayo kita makan," ajak Zira sembari mengulurkan tangannya kepada dua jagoannya. "Baik Oma," ujar kedua jagoan itu dan berlalu ikut mamanya. Zira membawa kedua jagoannya di taman tempat Rizaira makan. Tapi bukan makan yang dilihatnya, si cantik malah berenang. "Ya ampun sayang, makanannya belum habis," ujar Zira. "Berenang dulu Mama," sahutnya. "Makan dulu yuk, nanti berenang lagi." Zaira naik ke atas dan kembali melanjutkan makannya, tentunya di bawah pengawasan Bi Ina. Di kamar, Zelin memandang baju pengantin yang akan digunakannya nanti. "Boleh kakak masuk?" tanya Zira sembari mengetuk pintu. "Masuklah," sahut Zelin. Zira masuk ke dalam kamar adiknya. "Bagaimana rasanya mau menikah?" tanya Zira sembari duduk di pinggir tempat tidur. "Cemas, takut, semua jadi satu," sahut Zelin. Zira tersenyum. "Itu hal biasa." Zelin menganggukkan kepalanya, tapi dengan wajah yang tidak senang. "Ada apa lagi?" tanya Zira memperhatikan adik iparnya. "Kak, aku mau tanya." Wajah Zelin berubah menjadi cukup serius. "Iya, ada apa?" Zelin ragu untuk mengatakan ke Zira. "Aku tidak tahu dengan perasaanku ke Koko," ujarnya jujur. "Apa karena langit?" tebak Zira. Bukan. Aku hanya tidak tahu dengan perasaanku," sahutnya lagi. "Jika memang kamu belum yakin, kenapa kamu mengiyakan permintaan Mama?" tanya Zira heran. "Aku tidak mau membantah Mama, Kak. Dan lagi, aku akan belajar mencintai Koko," sahutnya. "Ya sudah kalau memang begitu. Tapi jika kamu terpaksa, jangan diteruskan. Kasihan kamu dan Koko," ujar Zira sembari meninggalkan adik iparnya. Samudra Cinta, anak dari Kevin dan Benik, telah berusia 2 tahun. 1 tahun lebih muda dari Triple Z. Kevin dan Benik memanggil anaknya dengan nama Cinta. Selama 2 tahun, Nyonya Paula tidak pernah melihat cucu satu-satunya. Tapi Benik dan Kevin tidak mempermasalahkan itu semua. Mereka telah menjadi keluarga bahagia. Benik sedang sibuk memasak, dan Cinta berlari kecil ke arahnya. "Kenapa sayang?" tanya Benik masih sibuk memasak. Cinta hanya memeluk kaki mamanya. "Benik," ujar seseorang yang berdiri tidak jauh dari tempat Benik berada. Benik menoleh. "Mama?" gumamnya kaget. Karena sosok yang dihormatinya datang juga ke rumahnya. "Mama mau melihat cucu Mama," sahut Nyonya Paula. Benik tersenyum dan menyalami wanita parubaya itu. "Ayo Cinta, itu Oma," ujar Benik mengajak anaknya untuk ikut menyalami mertuanya. Cinta ikut menyalami seperti yang dilakukan mamanya. "Oma bawa hadiah untuk kamu," ujar Nyonya Paula sembari mengeluarkan sesuatu dalam tas kresek. Mainan yang banyak, tapi tidak ada boneka yang dibelikan mertuanya. Semuanya mainan anak laki-laki. Dari mobil-mobilan sampai tembak-tembakan. Benik ingin menanyakan kenapa mertuanya membelikan mainan laki-laki. Tapi dia khawatir Nyonya Paula tersinggung dan akan mengakibatkan hubungan mereka kembali renggang. "Nik, kamu masak saja, Cinta biar sama Mama," ujar wanita parubaya itu sembari menggendong cucunya. Benik mengiyakan dan dia melanjutkan masaknya. Dia dapat mendengar kalau mertuanya sedang bermain dengan anaknya. Terdengar suara mereka yang tertawa bersama. Setelah 1 jam Nyonya Paula pamit. "Besok Oma datang lagi ya." Nyonya Paula mencium cucunya dan pamit pulang. Tidak ada kata permintaan maaf yang keluar dari mulut wanita parubaya itu, tapi Benik tidak mempermasalahkan. Sore harinya Kevin pulang kerja. Dia heran melihat anaknya main mobil-mobilan. "Dari siapa semua ini?" tanya Kevin ke Cinta. "Ma," sahutnya dengan bicara belum jelas. "Mama beli," tanya Kevin lagi dan si cantik menganggukkan kepalanya. Dia mengecup anaknya dan mencari istrinya yang telah menyiapkan makan malam. "Sayang, yang beli mainan itu kamu?" tanya Kevin. "Bukan, tadi Mama kesini dan semua itu dari Mama," sahutnya sembari sibuk menata meja makan. "Mamaku?" tanya Kevin masih tidak percaya. "Iya, memangnya ibuku," sahut Benik. "Tapi kenapa mainan laki-laki?" tanya Kevin bingung. "Sudah, biarkan saja. Mungkin Mama terobsesi ingin punya cucu laki-laki." Yang dikatakan istrinya benar.
dan dia tidak mempermasalahkan itu semua. Mereka makan malam bersama dengan si cantik Cinta. Kafe telah tutup ketika Bima pulang kerja. Seharusnya dia pulang jam 7 malam. Tapi karena kawannya tidak datang, dia harus menambah jam kerja sampai jam 12 malam. Masuk ke dalam kafe melalui pintu besi dan berjalan ke lantai atas tempat tinggal mereka berada. Bima melewati kamar pelangi. Dia melirik sekilas dan masuk ke dalam kamarnya yang berada di paling pinggir, sedangkan kamar langit berada di tengah. Menjatuhkan tubuhnya di atas kasur dengan seketika. Dia merindukan dekapan dari gulingnya. 3 jam berikutnya Bima merasa kebelet pipis. Dia berjalan ke kamar mandi untuk melepaskan kotoran itu. Baru beberapa menit di kamar mandi, listrik mati. Duh, mana listrik mati lagi? Kurutunya dan masih dalam keadaan mengantuk. Dia malas untuk mencari lilin, lebih memilih untuk kembali tidur. Berjalan dalam keadaan gelap dan langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur. Tapi dia tidak tahu jika kamar yang dimasukinya adalah kamar pelangi bersambung.